Hai semuanya, saya Laura. Hari ini saya ingin menyampaikan beberapa pesan terhadap kalian semuanya. Di sini aku juga sebenarnya ingin meminta maaf sebesar-besarnya ke Mimi aku sendiri. Maafin Loli kalau emang Loli banyak salah ke Mimi. Maafin Loli kalau misalnya di sini Loli masih keras dan belum bisa dewasa, karena kan mungkin emang faktor usia juga. Tapi di sini Loli ingin belajar setelah permasalahan yang ada sekarang. Loli sekarang jadi sadar betapa sayangnya Mimi terhadap Loli. Loli di sini ingin berterima kasih sebanyak-banyaknya ke Mimi, karena emang hanya Mimi yang bisa membantu Loli. Loli minta maaf. Sorry gue pakai filter setebal-tebalnya karena mata gue sembab. Gue dari tadi nangisin Viti-Viti yang NM meluk LM. Itu luar biasa banget karena gue tahu rasanya ketika kita udah lama banget nggak ketemu. Bahkan waktu itu 2 tahun gue juga nggak ketemu sama anak gue yang besar. Ketika ketemu tuh rasanya gimana sih gitu. Intinya I'm so happy melihat endingnya. Nggak ada seorang ibu bener-bener ngebuang anaknya tuh, nggak mungkin ya. Kasih ibu itu bener-bener setulus itu ya. Dimanapun lu berada, sekecewa apapun ibu itu sama lu, dia akan tetap dengan tangan terbuka memeluk dan menerima lu dengan apapun keadaan. Jadi LM, semoga kali ini lo menjadi pribadi yang jauh lebih tenang, lebih baik, dan belajar dari kesalahan. Kita para ibu mendoakan kamu LM, and buat KNM hebat. Di saat para konten kreator besar yang memiliki followers ratusan ribu sampai jutaan itu menghakimi Laura, memojokkan dia, membuli dia, menghujat dia karena apa yang dilakukan selama berbulan-bulan, mulai dari dia kembali dari UK, apalagi titik tertingginya adalah ketika dia diangkut secara paksa dari apartemennya dan disiarkan secara langsung oleh orang-orang kepercayaan ibunya, yang katanya Bapak Peri lah, yang katanya ajudannya atau asistennya lah. Dan netizen pun ramai-ramai terpengaruh, namanya influencer ya, influencer besar tentu saja memberikan influence atau pengaruh. Sebagian besar netizen di Indonesia menghujat dan membuli Laura. Mental anak di bawah umur ini dihancurkan beramai-ramai. Dan saya seorang diri, konten creator kecil setitik debu saja, memberanikan diri untuk speak up buat Laura waktu dia kabur dari rumah aman dan ibunya memposting video di channel YouTube-nya. 4 VT saya buat untuk menegaskan bahwa seorang ibu harus rendah hati memeluk anak. Jadi netizen jangan digoreng-goreng kalau saya ini tidak suka dengan berbaikannya Laura dengan ibunya. Itu yang saya tunggu dari dulu, itu yang dari dulu dibantah oleh ibunya. Malah pernah saya disuruh ambil anak itu sama ibunya. Ini buktinya. Silakan di pause dan dibaca. Rekonsiliasi gitu, heart to heart, sesama perempuan, sesama anggota keluarga, saling mengasihi, saling mengampuni, merendahkan diri, minta maaf ke anak, memeluk anak, mencintai dia apa adanya. Ayo gitu lakukan. Mungkin itu salah satu cara, or that's the only last way yang Ami belum coba. Jadi masih ada harapan untuk bisa meluk Laura kembali. Berkorban hati dan datang kepada anak, memeluk dia di tengah kehancurannya dan mengatakan kalau kita mencintai dia. Pray that wherever you are safe, dan semoga benar-benar bisa berbaikan dengan ibunya. Semoga bisa kembali lagi bersama-sama dengan keluarganya. Nanti bisa lebaran bareng bersama dengan keluarganya. Jadi kalau yang kalian tunggu ini sudut pandangku tentang Laura yang sudah kembali dengan ibunya, berpelukan, berbaikan, alhamdulillah. Sudah berdamai
Loli minta maaf dan beri pesan menyentuh kepada Nikita Mirzani. Ini isinya. Laura Mezzani ungkap permintaan maaf kepada Nikita Mirzani lewat video. Ini isi pesan yang selengkapnya. Seperti yang pernah dibahas sebelumnya oleh Nikita Mirzani, anaknya Loli akan memberikan pernyataan langsung terkait polemik yang terjadi. Pada kesempatan itu, Loli menyampaikan permintaan maafnya. Ia juga mengakui bahwa dirinya belum bisa sepenuhnya dewasa, mengingat usianya yang masih muda pada saat ini. Saya ingin menyampaikan beberapa pesan untuk kalian semua, ucap Loli pada saat siaran langsung. Di sini aku juga sebenarnya ingin meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada Mimi aku sendiri. Maafin Loli kalau di sini masih keras dan belum bisa untuk dewasa. Mungkin karena faktor usia juga, ucapnya sambil terlihat menahan air mata. Jadi, bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentarnya di bawah. Ini aku kasih tahu buat kalian, Laura sampai detik ini belum main sosial media, ya. Jadi kalau ada yang mengatasnamakan itu akunnya Laura, bukan. Mau di IG, mau di TikTok, Laura tidak main sosial media, ya. Saya tidak masalah kalian mau bikin akun apapun, tapi jangan kalian bikin itu seolah-olah akunnya Laura. Itu bukan akunnya Laura, karena sampai detik ini dia belum main sosial media. Kalau kalian mau bikin let's say fanbase atau apa, serah, jangan mengatasnamakan akunnya Laura dong. Kalian terima endorse di akun itu pun gak ada masalah, itu rezeki buat kalian. Kalau kalian mengatasnamakan itu Laura, nanti akunnya saya hilangin loh. Saya ngilangin akun gampang. Sayang kan, followersnya udah banyak dihilangin. Di sisi lain, Loli juga mengungkapkan jika ia ingin belajar dari peristiwa yang terjadi serta menyadari kasih sayang dari Nikita Mirzani selama ini. Tapi sekarang setelah semua permasalahan yang terjadi, Loli jadi sadar betapa besar rasa sayang orang tua kepada dirinya. Dalam video tersebut, Loli dan Nikita juga terlihat saling berpelukan, menandakan bahwa Nikita dan Loli berdamai serta polemik antara ibu dan anak ini telah berakhir. Sebelumnya, permasalahan antara Loli, Nikita dan Fadel Bajideh kekasih Loli sempat menjadi sorotan. Nikita melaporkan Fadel dengan tuduhan persetubuhan anak di bawah umur serta dugaan aborsi. Setelah berlangsung selama 7 bulan, polemik ini berakhir dengan penetapan Fadel sebagai tersangka. Sementara hubungan antara Loli dan Nikita kini kembali membaik. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Kado Valentine Fadel Bajideh. Setelah tahu kini jadi tersangka, Rasman ungkap kondisi terkini. Seperti yang kita tahu, Fadel Bajideh terlibat perseteruan panjang dengan Nikita Mirzani terkait Loli Mirzani. Fadel Bajideh yang merupakan pacar dari Loli Mirzani dianggap Nikita Mirzani membawa pengaruh kurang baik. Setelah drama-drama yang terjadi dengan kaburnya Loli dan sampai akhirnya Loli dititipkan di rumah aman, akhirnya Fadel ditetapkan sebagai tersangka dengan sangkaan persetujuan dan aborsi untuk anak di bawah umur. Ditetapkan Fadel sebagai tersangka karena Loli Mirzani memberikan keterangan baru. Tapi apapun yang terjadi, yang perlu digarisbawahi di sini, Fadel, kamu salah memilih lawan. Nikita Mirzani itu bukan orang yang mudah untuk ditaklukkan. Lepas dari Nikita itu benar atau salah. Tapi menurut Bang Rasman Nasution, Fadel cukup tenang setelah ditetapkan menjadi tersangka. Dirinya hanya minta waktu untuk merokok kurang lebih 20 menit. Tapi kemarin janji advokat Bang Rasman itu dibekukan di Pengadilan Tinggi Ambon. Apakah Bang Rasman masih bisa ya untuk menemani Fadel menghadapi kasus ini? Tapi lepas dari apapun Fadel, saya berharap kamu bisa tetap tenang dan bisa
menghadapi semua masalah ini. Ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua ya. Yang terakhir, munculnya Loli dengan ungkapan rasa bersalah dan permintaan maaf yang sebesar-besarnya kepada orang tuanya, membuat netizen mengaitkan dengan Fadel Bajideh kekasihnya yang sudah tidak lagi membawa pengaruh buruk untuk kehidupan Loli ke depannya. Asumsi ini muncul karena Fadel Bajideh telah resmi mendekam dan ditetapkan sebagai tersangka hingga terancam hukuman 15 tahun penjara dengan kasus dugaan persetubuhan terhadap anak di bawah umur yang dilaporkan oleh Nikita Mirzani sebagai orang tua dari Loli. Jadi, sampai di sini bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentar di bawah sebanyak-banyaknya. Saya dari channel YouTube Segudang TV, pamit, sampai jumpa.